Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rahmatun dari Universitas Pancasila, Teknik Industri, kelas reguler khusus, NIM 442321701. Di sini saya akan menjelaskan Procure to Pay atau biasa disebut dengan P2P pada ODU 16. Sebelum kita pergi ke ODU 16, saya akan menjelaskan apa itu Procure to Pay. Procure to Pay adalah proses penyediaan sampai pembayaran. Proses ini mencakup aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh dan mengelola bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk atau penyediaan layanan. Proses ini melibatkan aliran data transaksional dengan supplier dari proses pemesanan hingga pemenuhan pesanan dan pembayaran untuk produk layanan. Jadi, maksudnya di sini aliran data transaksional itu dari procurement kepada bisa dibilang itu vendor, lalu finance. Jadi aliran data transaksional itu mengalir dari ketiga elemen penting tersebut. Procure to Pay atau P2P menyederhanakan proses pembayaran yang menggabungkan departemen purchasing dan finance. Ini merupakan bagian dari procurement management proses yang lebih luas, di mana terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, memutuskan. Yang kedua, memastikan. Yang ketiga, mendapatkan. Yang keempat, memeriksa. Dan terakhir itu membayar. Lalu berikutnya, 5 step pada procure to pay. Yang pertama itu adalah purchase requisition. Nah, di sini purchase requisition itu pelakunya itu user. Jadi, user ini memesan apa yang sedang dia butuhkan. Lalu setelah itu ada purchase order. Purchase order itu dilakukan oleh procurement, sehingga pelakunya ini di sini procurement. Jadi, setelah user mengetahui atau setelah mengidentifikasi apa yang user butuhkan, user langsung memberitahukannya kepada procurement, dan procurement langsung membuat purchase order. Nah, order itu dikonfirmasi oleh vendor, sehingga di tahap ketiga ini ada order confirmation, pelakunya vendor. Lalu setelah itu ada delivery notification, pelakunya ini user dan procurement. Maksudnya di sini itu ketika vendor sudah mengirimkan barang tersebut kepada user, nah user di sini itu memverifikasi apakah benar barang sudah datang atau belum. Nah, setelah itu procurement bisa langsung memberikan notifikasi bahwa barang itu telah datang. Ketika barang itu telah datang, maka tahap terakhir dapat dilakukan, yaitu invoice payment oleh finance. Selanjutnya, ada procure to pay process. Nah, ini penjelasan lebih detail step by step pada proses procure to pay. Yang pertama, requiring planning. Nah, di sini yang seperti tadi saya bilang, user ini melakukan planning requirement. Jadi, user mengidentifikasi, membuat permintaan kepada procurement untuk kebutuhan user. Lalu selanjutnya ada request for quotation. Ini dibuat oleh procurement. Lalu selanjutnya ada creation of purchase order. Lalu setelah itu ada good receipt. Nah, ini pelakunya itu adalah vendor dan user. Lalu setelah itu preparation of good receipt. Nah, setelah vendor mengirimkan, maka user harus membuat preparation of good receipt-nya. Setelah preparation of good receipt selesai, lanjut kepada creation of payment invoice. Lalu selanjutnya itu baru bisa
melanjutkan pada proses payment. Setelah payment selesai, maka reporting dapat dilakukan. Nah, saya memiliki sebuah skenario untuk simulasi procure to pay pada Odoo. Nah, ini skenario-nya. PT Genta merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa fabrikasi support proses industri. PT Genta mendapatkan order untuk membuat 4 unit Cyclone. Salah satu proses penting untuk membuat sebuah Cyclone yaitu proses pengerolan plat. PT Genta tidak memiliki mesin untuk proses tersebut, sehingga PT Genta akan menggunakan PT Kusuma sebagai vendor untuk penyediaan plat serta jasa roll. Plat yang di-roll sebanyak 8 lembar. 4 lembar untuk bentuk silinder dengan biaya plat dan jasa sebesar 400.000 per produk. Lalu selanjutnya 4 lembar untuk bentuk kon dengan biaya plat dan jasa sebesar 350.000 per produk. Setelah itu, PT Genta akan membayar secara lunas dengan metode transfer bank untuk tagihan vendor bill pada hari yang sama saat barang tersebut sampai di warehouse. Nah, dalam skenario ini, kita memiliki 3 akun untuk 3 bagian berbeda, yaitu Anya Akuntan untuk bagian finance dan accounting, kemudian Panji Purchase untuk bagian purchasing, dan Wahyu Warehouse untuk bagian receiving. Oke, selanjutnya kita dapat langsung menuju software Odoo. Oke. Di sini sudah sampai ke, oh sebentar. Saya buka dari awal. Di sini saya menggunakan SOD ya teman-teman. Saya menggunakan database O16 UPIRP 24 RK. Nah, di sini saya akan memasukkan sebentar. Ya, di sini saya akan membuat user, 3 user. Tadi kan ada user accounting, purchase, dan warehouse. Nah, di sini pada akun admin, saya akan membuat 3 role tersebut. Pada menu ini, pada user admin, pertama-tama kita harus mengubah pada settingan developer mode. Nah, ini pada developer tools, kita klik activate the developer mode. Tunggu sebentar. Ya, setelah developer mode aktif, kita dapat membuat 3 user untuk 3 role yang tadi disebutkan di awal. Nah, di sini terdapat user and companies. Kita klik yang user. Nah, di sini apabila role-nya belum ada, usernya belum ada, kita dapat mengklik new users. Nah, di sini contoh ada nama, email address. Nah, ini beberapa fungsi dari akun tersebut bisa di checklist atau enggak, atau apabila tidak, bisa di-blankkan seperti ini. Kita ambil contoh yang sudah saya buat ya. Lalu di sini pada technical bisa dapat di checklist beberapa kebutuhan atau yang nantinya akan beberapa kebutuhan yang akun tersebut diinginkan, seperti misalkan ada
access to private address, advanced price list. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Saya ambil contoh yang user yang sudah saya buat saja. Oke, di sini saya membuat hanya akuntan. Nah, di sini hanya akuntan. Hanya akuntan itu berperan sebagai akuntan atau accounting. Yang saya checklist pada hanya akuntan adalah yang pada bagian accounting, yaitu akuntan. Lalu setelah ini kita membutuhkan password dari akun A-nya. Mengapa? Karena ketika akan memasuki user ini dapat menggunakan password yang telah diubah untuk mempermudah dalam membuat user. Oke, setelah hanya akuntan, kita memiliki Panji purchase. Nah, ini Panji purchase berperan sebagai purchase. Nah, di sini yang saya klik itu pada inventory dan accounting. Inventory-nya itu saya klik administrator-nya purchase, lalu accounting-nya saya pilih billing. Ini juga sama, password-nya diubah supaya memudahkan kita dalam ganti akun nantinya. Setelah Panji purchase, saya membuat Wahyu Warehouse. Wahyu Warehouse di sini berperan sebagai inventory. Nah, di sini saya kliknya Inventory Purchase Administrator. Setelah itu, setelah kita membuat 3 user tadi, kita dapat menggunakan 3 browser yang berbeda. Nah, di sini saya logout dulu ya teman-teman. User adminnya. Di sini saya akan membuka yang pertama itu hanya akuntan. Bukan, Panji Purchase. Panji Purchase, passwordnya dimasukkan. Nah, di sini kita sudah masuk pada akun Panji Purchase. Nah, step yang tadi itu, nah ini Panji Purchase itu akan membuat request for quotation. Nah, sebelumnya kita melupakan tahap ini, requirement planning. Requirement planning itu dilakukan oleh user kepada purchase, yaitu kita bisa sebut usernya itu Wahyu Warehouse. Wahyu Warehouse itu memberikan info kepada Panji Purchase untuk produk yang dibutuhkan. Setelah Panji Purchase mengetahui apa spesifikasi produk yang diinginkan, Panji Purchase bisa langsung memesan barang tersebut. Nah, di sini purchase, saya akan klik order. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini untuk membuat quotation, klik yang request for quotation. Lalu kita klik new untuk membuat request for quotation yang baru. Nah, ini vendornya. Vendor yang tadi kita gunakan yaitu adalah PT Kusuma. Nah, ini PT Kusumanya. Lalu ini untuk kedatangan pada produknya, kita pilih ini. Lalu kita isi produknya. Oh, sebelum kita mengisi produk, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk produknya. Nah, kembali ke awal.
Oke, ini hapus dulu yang tadi. Option. Oke, saya akan eh, menjelaskan bagaimana cara kita. Nah, di sini ada produk. Saya akan membuat add product karena produknya ini baru dibutuhkan sehingga sebelum-sebelumnya belum membutuhkan produk tersebut sehingga kita add produk yang baru. Di sini ada new product. Nah, di sini ada product name, lalu diisi harganya, lalu ini kebutuhannya untuk apa, unitnya, lalu setelah itu kita klik yang save manually. Karena saya sudah membuat produk tersebut, nah di sini saya sudah membuat produk tersebut. Yang pertama itu adalah roll plat cylinder. Roll plat cylinder ini sudah saya masukkan beberapa informasinya seperti harganya, unitnya, dan lain-lain. Lalu kemudian selain roll plat cylinder, kita membutuhkan roll plat con. Roll plat con. Nah, di sini pada internal reference saya memasukkan Cyclone 2. Cyclone itu untuk klasifikasi proyek yang sedang dijalankan. Karena PT Genta sedang menjalankan proyek Cyclone, maka saya tulis Cyclone. Lalu di sini ada 02. 02 yang dimaksud itu adalah produk keberapa, kebutuhan produk keberapa pada proyek tersebut. Karena Platcon ini merupakan kebutuhan kedua untuk proyek Cyclone, maka saya tulis di sini Cyclone 02. Yang tadi roll plat silinder, saya tulis Cyclone 01. Untuk memudahkan perusahaan dalam mengestimasikan berapa kebutuhan yang digunakan dalam proyek tersebut. Nah, setelah selesai membuat produk, kita bisa langsung kembali ke menu order. Nah, request for quotation, kita klik new. Nah, di sini masukkan seperti tadi, vendornya itu PT Kusuma, lalu expected arrival-nya saya gunakan 15. Oke, add a product. Nah, di sini yang ini, Cyclone 01, 4 silinder. Saya membutuhkan, tadi pada kasus itu membutuhkan 4 cyclone. Nah, satu cyclone itu terdiri dari dua roll plat, yaitu roll plat silinder dan roll plat con. Nah, berarti di sini saya membutuhkan roll plat silindernya 4 untuk 4 cyclone. Lalu saya membutuhkan roll plat con sebanyak 4 unit. Oke, di sini sudah ada totalnya. Lalu di sini saya akan mengirimkan quotation ini kepada vendor. Oke, klik send. Ini sudah ada template-nya, teman-teman. Bisa langsung diklik send saja. Lalu pada halaman ini sudah tertera pada RFQ send. Nah, setelah RFQ send, kita perlu untuk mengkonfirm order tersebut. Kita klik order. Nah, di sini sudah statusnya purchase order ya, teman-teman. Lalu, setelah purchase mengirimkan PO, kita lanjut ke akun warehouse ya, teman-teman. Kita buka akun Wahyu Warehouse.
Ya, di sini kita sudah masuk pada akun Wahyu Warehouse. Selanjutnya, kita buka inventory, lalu receipt-nya kita buka. Nah, di sini kita lihat lagi yang tadi, kita pastikan nomor PO-nya. Di sini tertulis PO 0138. Nah, kita cari PO 0138 ada di sini, teman-teman, di bawah. Kita klik. Nah, di sini pada akun warehouse terdapat eh, bisa dikatakan ini adalah surat penerimaan barang. Apabila barang yang dikirim oleh vendor sudah lengkap, warehouse wajib untuk menginputnya di sini. Ketika permintaannya 4, lalu datangnya 4, kita klik 4. Lalu di sini, karena pada skenario yang saya buat, itu pengiriman dilakukan 1 kali, sehingga saya klik langsung semuanya lengkap. Setelah saya klik semuanya, dan 4, lalu saya klik validate untuk memvalidasi kepada procurement bahwa produk tersebut telah sampai di warehouse. Nah, di sini dapat terlihat statusnya itu sudah done. Kita kembali ke purchase. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, pada ini notifikasi yang terdapat di kanan, terlihat bahwa Wahyu Warehouse telah menerima beberapa barang yang dipesan. Setelah Wahyu Warehouse menerima, purchase sudah dapat bisa create bill. Oke, di sini saya klik create bill-nya. Oke, di sini sudah ada draft-nya, lalu saya akan mengkonfirm langsung. Oh, saya lupa untuk memberikan tanggal pada bill date. Saya langsung aja tanggal hari ini. Ya, sudah. Oke, langsung saya klik confirm. Oke, bill-nya sudah di-post ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah procurement mempost bill vendor, kita harus pergi ke akun akuntan. Kita pergi ke akun hanya akuntan. Nah, di sini saya sudah masuk pada akun hanya akuntan. Di sini saya langsung ke accounting. Nah, di sini accounting. Nah, pada vendor bills, kita klik pada vendor bills, teman-teman. Nah, di sini terdapat PT Kusuma yang tadi kita buat. Kita klik yang paling atas. Nah, kita pastikan terlebih dahulu apakah nomor bill-nya sama. Oke, di sini tertera bill 2023-10-0005 ya, teman-teman. Lalu kita bisa menyamakannya di sini. Lalu ketika bill-nya sudah tertera, kita bisa langsung register payment. Oke, di sini karena skenario saya buat itu pembayaran melalui bank, maka saya klik bank, lalu saya klik manual, ini jumlahnya sekian, payment date-nya sekian, lalu kita bisa langsung create payment ya, teman-teman. Klik create payment.
Oke, di sini sudah tertera tulisan in payment. Lalu di sini sudah tertera bahwa bill tersebut sedang dalam pembayaran ya teman-teman. Lalu kita sudah selesai pada tahap P2P, yaitu dari user kepada procurement, procurement vendor, lalu yang terakhir itu adalah accounting. Oke, sekian untuk simulasi P2P pada ODU 16 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.